Kebenaran dalam sesi berikutnya. Kita akan menceritakan suatu kesaksian yang indah. Yaitu pada waktu itu ada 4 nelayan. Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, para nelayan. Saat itu Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Apakah mereka taat? Mereka taat, bukan? Mereka segera meninggalkan perahu mereka. Meninggalkan ayah mereka, lalu mengikutinya. Bagaimana jika mereka tidak taat? Mereka berkata, Tuhan, Nanti saja aku pertimbangkan lagi. Toh sekarang belum waktunya Injil penuh diberitakan. Tunggu sampai engkau disalibkan dan memberitakan Injil. Baru aku mengikuti MU. Apakah cara ini boleh? tidak boleh. Jika demikian, mereka tidak akan menjadi murid-murid Yesus seperti Petrus dan yang lainnya. Namun Petrus dan yang lainnya segera meninggalkan perahu mereka. Meninggalkan jala mereka. Berpisah dari orang tua mereka, lalu langsung mengikutinya. Setelah mengikutinya, tak seorang pun menyangka bahwa akhirnya keempat orang itu menjadi 4 dari 12 rasul yang sangat mulia. Artinya, ketaatan adalah tentang melakukan apa yang diminta. Menjawab panggilan Tuhan dengan ketaatan. Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh lain. Misalnya contoh di tengah-tengah kita sendiri. Pada tahun 2024, Bapa memanggil seorang saudari, yaitu saudari Lan, dan berkata kepadanya, "Kamu harus berhenti dari pekerjaanmu dan melayani." Lalu, apakah dia taat? Ia langsung berhenti dari pekerjaannya. Ya, berhenti bekerja, lalu bersama-sama melayani. Tak seorang pun menyangka bahwa ia menjadi nenek, gelar rohani. Jika ia tidak berhenti bekerja, tidak datang untuk melayani, pasti gelar nenek itu tidak akan menjadi miliknya. Mari kita lihat satu contoh lagi yang bersifat peringatan. Orang tersebut awalnya juga adalah seorang saudari di antara kita. Ia bermarga Liu. Saudari itu pada waktu itu memiliki penglihatan indah, pernah bermimpi oleh firman Bapa. Dalam mimpinya, ia menerima 2 anak. Namun kemudian tanpa disadari, ia kehilangan salah satunya. Akhirnya, semuanya berakhir begitu saja. Saudari itu bahkan mengganti namanya menjadi nama yang bermakna sama dengan saudari bulan. Namun Bapa memanggilnya. Menyuruhnya berhenti bekerja untuk melayani. Beberapa kali menyampaikannya melalui saudara Sibo. Saudara Sibo sudah berkata kepadanya beberapa kali, namun ia tidak mau. Akhirnya, ia pun meninggalkan kita. Bukankah ia telah kehilangan kemuliaan yang seharusnya diberikan kepadanya? Dengan kata lain, berkat yang kita terima diperoleh karena ketaatan. Sekarang mari kita lihat contoh saudara Shibwa. Pada Oktober 2023. Bapa berkata kepada Dr. Fibo, "Hei, jika kamu membuat video pendek, banyak orang akan mengenal Bapa melalui ini dan menjadi anak-anaknya." Tak lama setelah itu, saudara Sibo mulai membuat video pendek. Saat itu ia belum tahu caranya. Kemudian Bapa terus mendorongnya. "Kamu harus melakukannya. Lakukan siaran langsung ini." Bahkan dikatakan kepadanya bahwa melalui platform YouTube di luar negeri, ia bisa menjangkau 1/4 umat manusia. Saat itu saudara Sibo tidak tahu cara mengakses internet luar negeri, dan juga tidak bisa masuk ke platform luar negeri tersebut. Akibatnya, ia sempat menunda untuk sementara waktu. Kemudian, sekelompok saudara membantu saudara Sibo. Termasuk saudari Tongtong. Dan sebelumnya juga saudari Liang Wan yang turut membantu saudara Sibo. Meskipun saat ini jumlah jiwa yang kita menangkan masih sedikit. Namun karena ketaatan saudara Sibo dan imannya yang teguh. Sebentar lagi pasti akan banyak orang datang. Ini semua dilakukan karena ketaatan. Kemudian Bapa memanggil saudara Shibwa. Mari bangun kerajaan Allah. Kita adalah kerajaan pujian. Saudara Shibwa taat. Ia menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudari. Dan bersama-sama melayani. Tanpa terasa, kita benar-benar akan segera membangun kerajaan Allah. Shunfo berkata, lakukan yang diperintahkan Tianfu. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita ini. Namun, jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh gembala yang dipilih Bapa, itu berarti bukan hanya untuk saudara Sibo. Melakukannya untuk Tuhan dan Bapa di surga. Pada akhirnya di surga, hal itu akan diingat oleh Bapa Surgawi dan Tuhan, serta menerima upah besar dari Amon. Tetapi jika tidak taat kepada Shunfo. Sebenarnya, berkat, itu sudah ditentukan bagi orang tersebut. Namun ia berulang kali tidak taat. Dalam murkanya, sang ayah bersumpah, karena engkau begitu tidak taat, aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu, dan memberikannya kepada orang yang lebih taat. Saat itu, meskipun Esau memohon dengan sangat memilukan kepada ayahnya tetap tidak berubah pikiran. Ayahnya berkata, segala berkat surgawi, segala berkat duniawi, semua berkat telah kuberikan kepada adikmu Yakub. Anakku, masih ada berkat apa lagi yang bisa kuberikan kepadamu? Esau memohon dengan pilu. Namun ayahnya tetap tidak berubah hati. Demikian pula Bapa Surgawi terhadap Ishak. Apalagi terhadap Tuhan Yesus dan Tianfu, yang jauh lebih agung. Jika kita mencobai dia dan tidak taat kepadanya, bagaimana mungkin kita memperoleh kasih sayang Bapa dan Tuhan? Hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan. Amin.